This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama saya ingin menyapa rekan-rekan semuanya legal drafting. Insya Allah teman-teman semuanya ini adalah materi terakhir dari perkuliahan kita yang insya Allah saya akan bagikan di via YouTube. Dan tentunya ini adalah review daripada materi yang sudah saya share pada beberapa hari yang lalu. Gitu ya. Jadi insya Allah setelah ini teman-teman semuanya silakan persiapan untuk mempersiapkan mengerjakan ataupun menghadapi ujian akhir semester. Oke, tanpa memperlama kita coba jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya dari hal-hal yang saya sajikan pada kesempatan kali ini. Topik kita pada kesempatan kali ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah materi pokok, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan tentunya bagian terakhir daripada suatu peraturan perundang-undangan adalah penutup. Kalaulah kemudian di awal ada judul, tentu harus kemudian diakhiri dengan yang disebut sebagai penutup. Nah, dari keempat materi tersebut, hal yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait dengan materi pokok. Meskipun teman-teman semuanya sudah tentu kita tahu bahwa esensi daripada apa yang terdapat dalam batang tubuh atau bagian kedua ya gitu ya, bagian ketiga lah, judul, pembukaan, terus kemudian batang tubuh gitu. Nah, batang tubuh itu kan kemudian kalau kemudian kita lihat kemarin kita jelaskan ada ketentuan umum, kemudian disambut dengan pasal, dan kemudian formula terkait dengan tabulasi gitu. Nah, terkait dengan apa sebenarnya yang terdapat dalam batang tubuh itu tentunya adalah materi pokok dari peraturan perundang-undangan yang sedang di drafting tentunya gitu. Nah, sehingga saya berikan penjelasan secara sederhana, materi pokok pada prinsipnya adalah bagian dari batang tubuh gitu, ataupun inti ya, inti daripada bagian dari batang tubuh. Materi pokok kalau kemudian kita melihat pada lampiran kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi pokok itu dijabarkan sebagai materi utama yang dari awal dimaksudkan untuk diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan gitu. Ya, jadi dari awal misalkan sebagai contoh ini saya tuliskan juga dalam slide itu, misalkan kita akan mengatur terkait dengan paten, maka sebenarnya materi yang akan diatur dalam undang-undang tersebut adalah berkaitan dengan paten. Kalau misalkan sebuah perda dan kemudian perda itu akan mengatur berkaitan dengan berkaitan dengan retribusi gitu, maka yang diatur dalam perda tersebut tentu apa-apa yang kemudian berkaitan dengan retribusi pajak dan retribusi daerah biasanya seperti itu. Nah, jadi secara otomatis nggak ada kemudian dalam hal itu pajak retribusi yang diatur terkait dengan misalkan terkait dengan penanganan COVID gitu. Nggak ada gitu ya. Jadi harus disinkronisasikan antara judul dan kemudian isi. Dalam peraturan perundangan tentu tidak berlaku ya istilah don't judge the book by its cover gitu. Jangan kita menilai dengan covernya, judulnya apa gitu. Enggak, harus kemudian dalam peraturan undangan harus sinkron gitu ya. Bahkan di awal kita sajikan dan sebutkan bahwa judul itu harus kemudian secara tegas, lugas menyebut hal yang kemudian ingin diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud gitu. Nah, kemudian tentu kita akan membahas ya apa kemudian bagaimana cara menuangkan gitu ya, cara menuangkannya. Tentu sebelum dituangkan teman-teman kan sudah mempelajari apa yang disebut sebagai naskah akademik. Naskah akademik itu paling tidak hal-hal yang kemudian dianggap secara substansial gitu penting secara karena sudah diteliti hal yang bersifat substantif nanti akan diatur dalam peraturan undangan gitu. Maka tidak heran teman-teman semuanya naskah akademik itu kemudian diwajibkan. Salah satu faktornya adalah untuk kemudian ya memberikan satu gambaran khusus, memberikan satu gambaran jelas gitu, apa hal-hal yang kemudian akan diatur dalam batang tubuh, terkhusus misalkan dalam materi pokok gitu. Nah, materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum. Nah, jadi
Tonton kan bisa melihat tuh, ketentuan umum itu pasti akan dituangkan dalam pasal 1. Nah, setelah pasal 1 itu rata-rata kemudian akan diatur langsung terkait dengan materi pokok gitu. Dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur letakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Biasanya memang paling banyak sebenarnya pasal terkait dengan ketentuan umum itu ya cuma satu aja gitu. Ini tapi dalam lampiran dijelaskan bahwa dimungkinkan adanya ketentuan umum yang lebih daripada satu pasal gitu. Tapi memang jarang kita temukan hal-hal yang seperti itu. Nah, apabila materi pokok tidak diatur dalam berkelompok, harus memperhatikan hal-hal yang akan diatur. Jadi, teman-teman nanti lihatlah, kalau dalam satu peraturan undangan itu biasanya ada bab gitu ya, bab A, bab B, bab C gitu. Itu semata-mata untuk kemudian memberikan sebuah grouping lah kita katakan ya, untuk memberikan satu kelompok. Oh, ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pasal-pasal yang diatur dalam bab itu tidak tercerai-berai gitu, ataupun sistematikanya lebih mudah untuk kemudian dibaca gitu. Nah, pembagian materi pokok berdasarkan kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Nah, nanti kemudian dilihat sebenarnya materi pokok nantinya itu kalau kemudian dijadikan dalam beberapa bab misalkan ataupun dikelompokkan harus kemudian diuraikan terlebih dahulu gitu ya, dijelaskan terlebih dahulu kenapa kemudian sampai itu dibuatkan bab-bab seperti itu. Tapi biasanya tanpa kemudian dijelaskan dalam itu, paling biasanya penjelasan itu ketika dalam rapat-rapat, kemudian dengar pendapat dan lain sebagainya itu. Nah, biasanya contohnya seperti ini. Ini contoh ini ya. Ini bukan kemudian sebagai sebuah patokan, bukan, ini sebagai contoh aja. Misalkan kelompok pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi. Nah, misalkan kalau paten tentu yang akan dilindungi kan terkait dengan hak cipta dan lain sebagainya itu. Maka kemudian hak apa saja yang kemudian ingin diatur. Nah, itu baru kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang lain gitu. Kemudian ada pembagian berdasarkan urutan atau kronologis gitu. Misalkan kalau ini berkaitan dengan tahapan-tahapan tertentu misalkan. Misalkan teman-teman melihat dalam undang-undang jaminan produk halal gitu ya. Di situ kan kemudian kalau misalkan ingin mendapatkan sertifikat halal harus ada tahapannya. A, B, C gitu, A, B, C. Nah, itulah kemudian tahapan itu sebagai sebuah kronologis gitu. Atau kalau kemudian dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu kan ada penyelidikan, penyidikan gitu kan, kemudian baru orang kemudian ditangkap, kemudian kalau P21 gitu baru kemudian didakwa, kemudian sampai kemudian putusan dan lain sebagainya. Itu sebagai sebuah bentuk itu dengan kronologis ya, urutan sebuah itu. Atau kemudian pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan. Nah, jabatan misalkan ya kalau hakim agung ada hakim tingkat 1, kemudian ada PT ya, pengadilan tinggi dan lain sebagainya. Nanti kalau kemudian ada hakim-hakim ad hoc dan lain sebagainya, itu sesuai dengan jabatannya gitu ya. Nah, bagian yang kedua dari materi ini adalah terkait dengan ketentuan peralihan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat secara substansial, materi pokok itu tentu yang paling banyak ya, paling banyak gitu. Nah, jadi kalau pengen melihat teman-teman semuanya, itu nanti kemudian teman-teman lihat peraturan undangan tertentu. Nah, kemudian sampai kemudian pada hal yang bersifat peralihan, itulah kemudian sebenarnya materi pokok itu sudah kemudian pada tahap akhirnya. Yang berikutnya materi yang kita bahas terkait dengan ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan ini ya dari katanya tentu adalah alih, mengalihkan, berarti memindahkan. Apa yang dialihkan ataupun dipindahkan yaitu dari satu peraturan undangan kepada peraturan undang-undang yang lain gitu. Karena biasanya ketika dibuat suatu peraturan undang-undangan itu kemudian ada hal-hal yang kemudian masih ada melekat dan sebagainya. Maka kemudian aturan-aturan tersebut harus kemudian diberikan status hukum. Apakah masih berlaku, dicabut ataukah yang lain gitu. Jadi harus dijelaskan. Secara sederhana penjelasan disebutkan ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan undang-undangan yang lama terhadap peraturan undang-undangan yang baru gitu ya. Jadi kan ada lahir sebuah peraturan undang-undangan yang baru nih. Tapi kan kemudian ada juga turunan-turunan aturan itu ketika dicabut tidak semerta-merta batal juga gitu. Ataupun juga bisa batal juga gitu. Nah, itulah kemudian aturan peralihan itu menjembatani gitu ya
pasal terkait dengan peralihan. Ada tujuan-tujuannya ya, tujuan ketentuan peralihan itu misalkan satu, menghindari terjadinya kekosongan hukum tadi ya, biar tidak ada apa ya, kekosongan hukum lah, vacuum of law gitu ya. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Nah, jadi yang dicabut kan dulu misalkan nih peraturan pemerintah ya, itu kan taruhan hukumnya undang-undang A, kemudian diganti tuh. Nah, kalau atasnya dicabut, nah secara logika dia kan kemudian harus tercabut gitu ya. Tapi kemudian misalkan ini masih relevan gitu, maka kemudian dalam aturan peralihan disebutkan sepanjang tidak bertentangan maka tetap berlaku. Nah, itu mah kemudian harus dicek kembali gitu ya kesesuaiannya gitu. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini salah satu ketentuan dari hal-hal yang bersifat ketentuan peralihan gitu ya. Dan yang D, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Nah, itu juga penting juga gitu ya, bahwa ini adalah hal-hal sifatnya yang transisional atau bersifat sementara misalkan, atau pasal-pasal yang kemudian masih ada seperti itu. Nah, contohnya misalkan ini, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan area pasar. Pasal 18, izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin gitu. Jadi misalkan ada peraturan A ya, kemudian dia dicabut dengan yang baru nih, peraturan provinsi ini. Nah, izin dulu kan kemudian tidak menyebutkan itu kan, kalau konsideran dasar hukumnya, mengingat dasar hukumnya kan tidak disebutkan. Harusnya kan kalau cabut otomatis tercabut juga. Nah, maka kemudian diletakkan di situ terkait dengan ketentuan-ketentuan peralihan gitu. Nah, ataupun Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 35. Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Jadi kalau misalkan ada undang-undang baru tentang penanaman modal, nah yang dulu nggak boleh tuh berlaku, yang dulu tidak boleh kemudian mengikuti pencabutannya, ataupun kemudian undang-undang ini berlaku surut kayak gitu. Ataupun nanti kemudian diberikanlah penjelasan, kalau misal dicabut ya silahkan gitu. Terkait dengan kepastian hukumnya harus dijelaskan di situ, jangan sampai kemudian menjadikan kerugian gitu. Nah, cara penulisan atau peletakannya ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan. Ya, ini meskipun tadi saya jelaskan ya pasal 18 gitu ataupun 35 itu kan kemudian kadang tidak khusus juga dalam ketentuan peralihan. Tapi memang alangkah baiknya dalam ketentuan peralihan itu dituangkan dalam bab ketentuan peralihan tersebut. Jika dalam peraturan undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau berapa pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal atau berapa pasal yang memuat ketentuan penutup. Nah, ini meskipun seperti ini tidak menjadi saklek gitu ya. Tadi misalkan pasal 18 dan sebagainya. Kadang ya harus presisi lah. Paling tidak sepresisi mungkin. Paling mana gitu. Nah, nanti itu ditimbang-timbang dan lain sebagainya itu. Tapi biasanya diatur dimanapun itu biasanya sepanjang kemudian disepakati kemudian tidak menjadi persoalan. Tapi memang ini idealnya diikuti saja. Idealnya ditentukan di pasal-pasal terakhir gitu. Sehingga karena dia tidak akan membahas lagi terkait dengan materi muatan gitu. Jadi kalau materi muatan kita selesaikan dulu materi muatannya, itu baru kemudian dalam ketentuan peralihan. Nah, ada juga penyimpangan dan penundaan dalam peraturan undangan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Nah, ini juga ketentuan peralihan ya. Jadi ada penyimpangan dan juga penundaan. Misalnya kementerian sudah ada pada saat berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi ini tentang Kementerian Negara. Kalau kemudian diganti, ini kan kementerian nih, kementerian nomenklaturnya berubah, ya sudah nanti kemudian berubahnya nanti dulu aja gitu. Bukan dulu. Jadi sampai kemudian masa baktinya selesai baru kemudian ataupun terbentuknya baru kemudian bisa dibubarkan. Jadi tidak terlalu kemudian tergopoh-gopoh, terburu-buru untuk membuat sebuah kementerian gitu. Nah, bagian yang ketiga yaitu terkait dengan ketentuan penutup. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan bab
penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Muatan ketentuan penutup itu menunjukkan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi ini nanti dikerjakan siapa sih gitu ya. Nama singkat peraturan undangan, status peraturan undangan yang sudah ada, dan yang terakhir saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Nah, jadi biar nggak ada clash lah itu bahasanya. Nah, dijelaskan di situ jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama, dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama. Contohnya misalkan nih Undang-Undang MD 3 nomor 27 tahun 2009. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, bla 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 bla, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, gitu. Nah, tadi ketentuan penutup dan kemudian diakhiri dengan penutup, yaitu penutup merupakan bagian akhir dari peraturan undangan yang muat satu rumusan perintah pengundangan, nah gitu kan, pengundangan, penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota. Nah, kemudian penandatanganan, ya, kemudian juga pengundangan, penetapan, dan lain sebagainya, dan akhir bagian penutup. Baik teman-teman semuanya, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat perkuliahan kita dan kita siapkan untuk UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.